Janganlah setiap kali melaporkan orang yang berbeda pikiran itu membebani polisi itu. Karena polisi nggak ngurus orang yang berbeda pikiran. Polisi tugasnya adalah mengurus kriminal. Perbedaan pikiran itu bukan kriminal. Jadi kadangkala pengadilan kita itu membaca arah angin. Kalau dia putuskan begini, dia dapat sanksi nggak? Dia SK dia mungkin bisa dipindahkan tempat yang tidak lukratif lagi atau tidak basah lagi. Nah, kita mau hentikan itu. Pada waktu itu Habib Rizik mengundang para ustadz untuk bersama-sama merayakan Maulid. Lalu dianggap itu adalah bagian dari makar. Yang datang di situ adalah ustadz dan dalam situasi momentum agama itu. Nah, panitia juga akhirnya terseret. Dia cuma menyiapkan tempat duduk, dia cuma menyiapkan spanduk. Ngapain dia ditangkap di situ? Kan dia panitia teknis, bukan panitia ideologis. Hukum itu memang dicari-carikan atau diperintahkan untuk menangkap mereka yang kalimatnya memekakkan atau memerahkan kuping kekuasaan. Jadi ini bukan soal isi KUHP, tapi ini soal merah apa nggak merah telinga kekuasaan kalau Habib Rizik lagi ngomong. Harusnya kalau kita bertumbuh pada civilian value, kita hormati kedudukan Habib Bahar untuk mengucapkan ketidaksukaan pada rejim. Kan di situ sebetulnya dignity-nya tuh. Mengucapkan hal yang tidak disukai rejim, justru di situ demokrasi diucapkan atau dipelihara. Kan demokrasi hanya bisa tumbuh kalau kita mengucapkan perbedaan. Kalau kita memuji-muji presiden, itu artinya kita ada dalam situasi yang proto-authoritarian. Jadi Habib Bahar berhak untuk bahkan menghujat. Nah, itu yang ingin kita mintakan perlindungan. Karena Habib Bahar hanya bicara. Dia nggak melakukan kegiatan makar. Dia mengucapkan sesuatu yang berbeda dengan pemerintah. Itu justru nilai utama demokrasi. Jadi demokrasi harus kita pelihara di dalam kondisi perbedaan, bukan dalam kondisi kesepakatan. Jadi ini hal yang nggak dipahami juga oleh kekuasaan. Bahwa mengucapkan perbedaan dalam bentuk kritik, bahkan caci maki, itu justru merupakan ejawantah dari poin tertinggi bahwa dalam demokrasi berbeda pendapat itu justru akan merawat demokrasi. Jadi itu intinya. Nah, karena itu kita minta supaya Pak Sigit mengerti ide ini. Dan saya kira Pak Sigit ada di dalam situasi baru yang berupaya untuk memahami bahwa negeri ini bisa diselamatkan kalau perbedaan pikiran itu justru dipujikan, bukan dihina tuh. Kalau nggak ada perbedaan pikiran, itu artinya nggak ada demokrasi. Jadi hal yang paling elementer di dalam demokrasi adalah berbeda pikiran. Kenapa? Karena pikiran hanya disebut pikiran kalau ada yang menentangnya tuh. Nah, pikiran kekuasaan pasti harus ada yang menentang. Jadi semacam upaya untuk menghasilkan ulang Indonesia. Karena kita ingat bahwa di awal kemerdekaan, bangsa ini dihuni oleh pikiran yang berbeda. Dan itu yang membuat kita justru bersahabat. Berbeda pikiran itu adalah esensi demokrasi. Nah, Pak Sigit sebagai Kapolri, saya kira udah kasih wanti-wanti supaya janganlah setiap kali melaporkan orang yang berbeda pikiran itu membebani polisi itu. Karena polisi nggak ngurus orang yang berbeda pikiran. Polisi tugasnya adalah mengurus kriminal. Perbedaan pikiran itu bukan kriminal. Jadi saya kira itu yang mesti kita ucapkan dan kita titipkan pada Pak Kapolri supaya jaga kondisi perbedaan ini. Itu yang memungkinkan kita bisa melangkah maju dalam sistem demokrasi kita. Bagus juga di 2021 kita bisa data hakim-hakim yang tidak pro pada rule of law, tapi pada rule by law. Dan itu menandakan bahwa kemampuan keadilan kita itu, kemampuan hakim-hakim ini, termasuk hakim konstitusi untuk menghasilkan keadilan, itu adalah hasil negosiasi dengan kekuasaan. Nah, itu yang akan kita catat. Dan kita tahu bahwa kita tidak ingin seperti itu terus-menerus. Kita ingin betul-betul pastikan bahwa keadilan itu dihasilkan melalui keputusan yang betul-betul berbasis pada pengetahuan real tentang materi yang sedang diperkarakan. Jadi kadangkala
pengadilan kita itu membaca arah angin. Kalau dia putuskan begini, dia dapat sanksi nggak? SK dia mungkin bisa dipindahkan tempat yang tidak lukratif lagi atau tidak basah lagi. Nah, kita mau hentikan itu. Karena itu kita sekaligus kampanye. 0% ini adalah satu paket kampanye termasuk di bidang hukum. Supaya orang mengerti bahwa kalau saya dikenai hukum, maka dalil yang dikenakan pada saya itu saya mengerti. Kan nggak bisa saya kena hukum dengan dalil yang saya nggak pahami kan. Nah itu artinya kalau saya nggak pahami itu artinya perintah kekuasaan. Jadi biarkan hukum itu menghasilkan keadilan. Dan jangan pakai hukum sekedar sebagai black letter of law yang tidak punya konteksnya tuh. Jadi sekali lagi cara kita menghasilkan hukum itu menunjukkan kematangan kita di dalam berdemokrasi. Jadi absurditas itu yang terlihat. Kan dianggap bahwa pada waktu itu Habib Rizik mengundang para ustadz untuk bersama-sama merayakan Maulid. Lalu dianggap itu adalah bagian dari makar. Yang datang ke situ adalah ustadz dan dalam situasi momentum agama itu. Nah panitia juga akhirnya terseret. Lalu dia cuma menyiapkan tempat duduk, dia cuma menyiapkan spanduk. Ngapain dia ditangkap di situ? Kan dia panitia teknis, bukan panitia ideologis. Bahkan sebagai panitia ideologis, Habib Rizik secara terang-terangan mengatakan ini adalah forum momentum agama. Jadi kalau saya mengundang ustadz, ya memang harus yang diundang mesti ustadz. Kan itu intinya kan. Jadi sekali lagi, hukum itu memang dicari-carikan atau diperintahkan untuk menangkap mereka yang kalimatnya memekakkan atau memerahkan kuping kekuasaan. Jadi ini bukan soal isi KUHP, tapi ini soal merah apa nggak merah telinga kekuasaan kalau Habib Rizik lagi ngomong. Kan itu intinya kan. Ketika matahari hanya di atas kepala, panas melelehkan padang yang luas, tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini, tapi engkau khalifah dari khalifah, kau dinaungi, kau diselamatkan. Tuhanmu memberi kabar gembira. Oh, engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Oh, kuasamu bahkan juga bisa menenggelamkan bagi manusia. Tak ada bahteramu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Oh, kuasamu bahkan juga bisa menenggelamkan bagi manusia.
Tak ada bahteramu, tak ada penyelamat, maka adillah kau pemimpin. Tuhanmu memberi kabar gembira,